Perkenalkan, nama saya Yolanda Naomi Pardede dengan NIM 21016127, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai tahap dan tugas perkembangan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari Aditya Radista, Dedek Yusriel Mahendra, dan juga saya sendiri, Yolanda Naomi Pardede. Materi kelompok 2 sendiri dibagi atas 2 poin. Poin yang pertama adalah tahap perkembangan manusia. Poin yang kedua adalah tugas-tugas perkembangan. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tahap perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia dibagi 5. Yang pertama adalah periode sebelum kelahiran atau sewaktu manusia masih di dalam kandungan. Yang kedua, periode bayi. Yang ketiga, periode anak-anak. Yang keempat, periode remaja. Yang terakhir adalah periode dewasa. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Naomi. Tugas perkembangan masa bayi dan prasekolah. Yang pertama, belajar memakan makanan padat, belajar berjalan, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, belajar kestabilan fisik, belajar membedakan baik, buruk, dan benar salah, dan mencapai kestabilan fisik. Selanjutnya, tugas perkembangan anak usia dini sekolah. Yang pertama, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sebagai makhluk biologis. Yang kedua, belajar bergaul teman sebaya, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung, belajar mengembangkan konsep diri, belajar mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersikap mandiri, belajar mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial. Selanjutnya, perkembangan remaja. Yang pertama, mencapai kematangan dalam bermain dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mencapai kematangan berperilaku etis, mencapai kematangan emosi, mencapai kematangan intelektual, mencapai kesadaran tanggung jawab sosial, mencapai kematangan perkembangan pribadi, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya, memiliki kemandirian perilaku ekonomis, mencapai kematangan terhadap pilihan karir, mencapai kematangan dalam kesiapan diri untuk menikah dan keluarga remaja akhir. Selanjutnya, tugas perkembangan dewasa awal. Memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan pasangan nikah, mulai hidup berkeluarga, memilih anak, mengelola rumah tangga, mulai bekerja, bertanggung jawab sebagai warga negara, dan menentukan kelompok sosial yang sehati. Baiklah, saya akan menyambung materi dari kelompok kami. Selanjutnya, tugas perkembangan dewasa pertengahan. Yang pertama, mencapai tanggung jawab soal sebagai warga negara. Yang kedua, membantu remaja belajar dari orang dewasa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan mengisi waktu senggang. Yang keempat, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai suatu individu. Yang kelima, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan fisiologis. Yang keenam, mencapai dan mempertahankan prestasi dan yang memuaskan dalam karir pekerjaan. Yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan orang tua yang semakin tua. Tugas perkembangan dewasa akhir. Menyesuaikan diri dengan menurunkan kekuatan fisik dan kesehatan. Menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan menurunnya penghasilan keluarga. Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Membentuk hubungan dengan orang-orang yang sesuai usia. Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan implementasi dalam pendidikan. Dalam penuntasan tugas-tugas perkembangan juga ada hambatan yang muncul baik internal maupun eksternal. Yang pertama, eksternal. Eksternal adalah kondisi individu itu sendiri, seperti anak yang dari kecilnya sering menderita sakit, mungkin tugas perkembangannya akan tersendat. Yang kedua, internal, berasal dari lingkungan seperti keluarga atau orang tua yang memperlakukan anak secara otoriter, menghambat tugas perkembangan anak dalam aspek kemandirian. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan dan implementasinya dalam pendidikan. Penuntasan perkembangan anak dan remaja dipengaruhi juga oleh pencapaian tugas orang dewasa.
Selain itu, faktor eksternal lainnya adalah sekolah. Pihak sekolah mulai dari kepala, wakil sekolah, wakil kelas, guru, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, sampai pada staf sekolah perlu memiliki pemahaman dan komitmen untuk memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.